Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Santika Syahraini dari kelas B, NIM 1910106090, dosen pengampu Ibu Luluk Husnul Dwi Hesti. Saya dari S1 Pendidikan Profesi Bidan Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan membahas siklus menstruasi yang terjadi pada wanita. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih wanita itu tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, bahkan tiba-tiba ketawa sendiri. Itu termaksud salah satu datang bulan atau sering disebut dengan menstruasi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengapa sih setiap wanita harus mengalami menstruasi setiap bulannya. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih itu menstruasi, bagaimana siklus menstruasi terjadi. Nah, menstruasi itu yaitu perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim endometrium yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi pada setiap wanita berbeda-beda, biasanya terjadi antara 23 sampai 35 hari. Namun rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari. Nah, proses menstruasi. Menstruasi terjadi karena tidak terjadinya pembuahan, fertilisasi, sehingga dinding rahim yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah akan luluh atau terkikis bersama dengan sel telur ovum yang tidak dibuahi. Selain darah, cairan menstruasi juga mengandung lendir dan sel-sel lapisan dalam rahim. Siklus menstruasi terjadi selama 28 hari, dihitung dari hari pertama periode haid saat ini sampai dengan hari pertama pada periode haid selanjutnya. Selanjutnya ada hormon yang mempengaruhi fase-fase siklus menstruasi. Yang pertama, estrogen. Hormon yang diproduksi pada ovarium ini sangat berperan di dalam tubuh, terutama pada ovulasi dalam siklus reproduksi wanita. Hormon estrogen juga berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas serta terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Yang kedua ada progesteron. Hormon ini bekerja sama dengan estrogen guna menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Sama dengan estrogen, progesteron juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Yang ketiga ada hormon lutein atau hormon LH. Sel telur dan proses ovulasi dihasilkan oleh ovarium berkat rangsangan dari hormon ini. Yang keempat ada hormon pelepas gonadotropin, diproduksi oleh otak. Hormon ini membantu memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein. Yang terakhir ada hormon perangsang folikel. Hormon ini berfungsi membantu sel telur di dalam ovarium matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari pada bagian bawah otak. Selanjutnya tahap-tahap menstruasi. Yang pertama ada menstruasi, kedua fase folikular, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat ada fase luteal. Nah, gambar ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa fase dalam menstruasi, yaitu fase menstruasi, folikuler, ovulasi, dan luteal yang terjadi selama dalam kurun waktu 28 hari pada umumnya. Nah, yang pertama ada fase menstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding dalam rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir atau dikenal dengan endometrium meluruh dan keluar melalui vagina. Proses ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung dari selama 4 hingga 6 hari. Pada tahapan ini biasanya wanita merasa beberapa gejala seperti nyeri perut bagian bawah dan punggung akibat rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Yang kedua ada fase folikular. Tahapan ini terjadi sejak hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Di tahapan ini ovarium memproduksi
folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium kemudian menyebabkan endometrium makin tebal. Fase ini terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Umumnya, dalam waktu yang dihabiskan pada tahapan ini akan menentukan beberapa lama siklus menstruasi seorang wanita nantinya akan berlangsung. Selanjutnya yang ketiga ada fase ovulasi. Pada fase ini, sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam saja. Apabila tidak ada sperma yang masuk untuk membuahinya, sel telur akan mati. Namun, jika sel telur bertemu dengan sperma dan sudah dibuahi, kehamilan bisa terjadi. Fase ovulasi ini menandai masa subur wanita dan biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Jadi, jika pada pasangan ingin merencanakan kehamilan, ini merupakan fase yang tepat untuk melakukan sebuah pembuahan. Yang terakhir ada fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum yang memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini dikenal dengan fase premenstruasi yang ditandai dengan gejala seperti payudara membesar, munculnya jerawat, badan terasa lemas, dan mudah menjadi marah atau emosional. Baik, itulah pembahasan mengenai siklus menstruasi yang terjadi pada wanita. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.